Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan dan seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Kata Roh Indonesia. Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita dengan topik keilahian Kristus dalam surat Kolose. Nah, ini ada part atau season yang keempat ya, untuk mengakhiri dari kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 17. Di sesi yang pertama kita sudah membahas ayat yang ke-15, kemudian ayat yang ke-16 ya. Nah, ke-15 dua kali ya, sesi yang pertama, sesi yang kedua, yaitu gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dan kemudian kedua yang sulung atau yang utama. Dan yang ketiga bahwa Yesus Kristus adalah pencipta ya. Nah, dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan yaitu bahwa Kristus telah ada sebelum segala sesuatu ada. Jadi salah satu pembuktian yang kuat dari Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, tentu kita harus memahami keberadaannya sebelum berinkarnasi atau sebelum menjadi manusia atau sebelum turun dari surga berinkarnasi di dunia ini. Tentu harus kita tahu keberadaannya atau praeksistensinya, prainkarnasinya. Ya, kalau Yesus itu ada hanya pada saat dia lahir, nah tentu itu manusia biasa, kan? Ya, hanya manusia. Tetapi bagaimana kita melihat keilahiannya, ya, yaitu harus kita lihat sebelum ya berinkarnasi di dunia ini. Pernah ada tidak? Gitu. Pernah ada tidak? Nah inilah ya. Jadi kita hanya mencari pembuktiannya dalam kitab, bukan manusia yang membuktikan. Manusia tidak punya kemampuan untuk membuktikan Tuhan. Hebat banget kita bisa membuktikan Tuhan. Tuhan sendirilah yang membuktikan bahwa dirinya itu adalah Tuhan. Ya, telah menyatakan dirinya dalam pribadi Yesus Kristus. Oke, makanya kita lihat pertama di sini di ayat yang ke-17 dikatakan ia ada terlebih dahulu. Jadi yang dulu perhatikan ya, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ini Kolose 1 ayat yang ke-17. Perhatikan, ia, siapa ini ia? Ya tidak lain adalah Kristus. Kalau kita lihat dalam konteksnya seluruh pasal ini menunjukkan pasal 1 menunjuk kepada sekali lagi adalah Yesus. Atau ada kata dia itu kata ganti pribadi. Ia kata ganti pribadi. Ya. Nah, jadi dikatakan ia ada terlebih dahulu. Ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami seperti saksi Yehova memahami ayat ini. Dia lebih dahulu diciptakan, baru setelah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, tentu ini pemahaman yang keliru ya. Mari kita lihat bersama-sama. Ya, saya ulangi lagi ayat yang ke-17 dari Kolose 1:17 berkata demikian. Jadi, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia. Nah, perhatikan ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Ya. Nah, kalau dibaca nih he is before all things, ya. Ada kata is. Nah, kata is ini merupakan bentuk present, ya, bentuk present. Atau disebut dengan is not only was, ya. Ya. Jadi ini kita perhatikan ini mengingatkan kita dengan tulisan Yohanes ya, yaitu di Yohanes 8 ayat 58 di mana pada saat itu Yesus berkata kepada murid-muridnya ataupun kepada orang-orang Farisi ahli Taurat terutamanya, dia mengatakan sebelum Abraham jadi aku telah jadi, sebelum Abraham ada aku telah ada. Ya, atau dikatakan dalam King James ya, before Abraham was I am. Ya. Nah, kita perhatikan di sini ayat. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini ayat ini adalah menunjukkan keberadaan Kristus di dalam kekekalan. Jadi sebelum dia
berinkarnasi sebelum dia lahir di Bethlehem, seperti ya yang dinubuatkan oleh Nabi Mika di Mika 5 ayat 1 sampai 2 ya. Nah, Bethlehem bukanlah awal keberadaan Yesus. Sebelum dia lahir di Bethlehem, dia sudah ada dalam kekekalan. Makanya Yesus pernah mengatakan, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Nah, ketika orang Farisi ahli Taurat mendengarkan hal itu membuat mereka marah, bahkan hampir mau melempari Yesus. Ya, melempari Yesus. Mengapa mereka marah? Karena perkataan itu sebenarnya Yesus mengatakan, aku ini Tuhan. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada dalam kekekalan. Nah, ini juga merujuk kepada Keluaran 3 ayat 15 ya. Aku ada. Ya, aku ada ya. Ya, aku ada. Yaitu. Jadi itu menunjukkan suatu keberadaan, dia sudah ada di dalam kekekalan. Itu kata present ya, bukan kini ada. Tapi sebelum kini dia sudah ada sebelumnya. Ya, jauh sebelumnya. Nah, jadi sebelum segala sesuatu ada, sebelum segala sesuatu diciptakan, nah Tuhan sudah ada. Maka itu perhatikan, hanya untuk Allah bisa digunakan kata present. Ya, sekalipun yang dibicarakan terjadi di masa yang lalu, karena hanya Allah lah yang tidak terbatas oleh waktu. Ya, Allah tidak terbatas dengan waktu, tidak dibatasi dengan waktu. Nah, yang dibatasi dengan waktu itu ialah kita. Ya, Allah atau Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, itu dia. Ya, dia Tuhan itu ada dalam kekekalan. Lalu Yesus itu ada di dalam kekekalan. Ya, nah oke. Nah, kalau kita perhatikan tadi kembali mengulang Kolose 1:16 dan juga sama dengan Yohanes 8 ayat 58, hal ini digunakan juga terhadap Yesus. Ini terhadap Yesus. Itu apa? Nah, ini menunjukkan bahwa pasti membuktikan ya pasti membuktikan bahwa dia adalah Allah ya, dia adalah Tuhan ya. Kalau di dalam ayat yang ke-16 dikatakan dia adalah pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang di surga maupun yang di bumi ya. Lalu dikatakan di dalam dia diciptakan segala sesuatu dan untuk dia dan menjadi miliknya ya. Tuhan Yesus menjadi pemelihara. Nah, kalau dia menjadi pemelihara, tentu pemeliharaan itu tidak terbatas seperti manusia. Kalau dikatakan manusia bahwa Tuhan Yesus itu sebagai manusia yang dicipta. Ya, bagaimanapun yang dicipta itu terbatas, malaikat terbatas. Ya, sekalipun malaikat itu ada di sorga, dia bisa hadir di mana saja, tapi dia tidak maha hadir. Tapi kalau Tuhan maha hadir, ya. Nah, jadi kita perhatikan sekali lagi. Jadi sudah sangat jelas Kolose 1 ayat 16 dan Yohanes 8:58 ini digunakan terhadap Yesus, berarti Yesus dia adalah Allah, puji Tuhan. Ya. Jadi jangan kita mengatakan begini, mana ada ayat Alkitab yang mengatakan pengakuan Yesus adalah Tuhan? Tidak harus. Ya. Itu ya. Presiden ya, dimanapun kalau dia berada, kalau dia masih dalam masa jabatannya itu kan, ya tidak perlu dia memperkenalkan dirinya, akulah presiden, nah, gitu. Orang udah tahu kalau dia presiden, karena sudah pernah dipilih, menang dan menyatakan diri. Tidak perlu lagi Pak Jokowi kemana-mana datang, akulah presiden, hargailah aku, hormatilah aku, nggak perlu lagi. Ya, tanpa dia memperkenalkan diri, nah dia tetap jadi presiden, akan diperlakukan orang sebagai pimpinan negara yang harus dihargai, dihormati. Ya, nah demikian halnya Tuhan. Hanya bedanya kalau manusia itu presiden terbatas dengan ruang dan waktu, tapi kalau Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tidak. Ya, dia sudah menyatakan diri. Maka diingat yang di pertama ya, gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu lalu dikatakan gambar Allah yang tidak kelihatan. Artinya, kalau kita mau mengetahui gambar atau seperti apa Tuhan itu, nah kita lihatlah di dalam diri Yesus. Kalau kita mau mengenal Bapa, kenallah Yesus. Kalau kita mengenal Roh Kudus, kenallah Yesus. Ya. Jadi kuncinya adalah mengenal Yesus pasti mengenal Tuhan. Mengenal Yesus pasti mengenal Bapa. Mengenal Yesus pasti mengenal Roh Kudus. Karena Yesus memperkenalkan Bapa, Roh Kudus memperkenalkan Yesus, Yesus memperkenalkan Roh Kudus memperkenalkan Yesus.
Ya, Bapa memperkenalkan Yesus, Roh Kudus Bapa memperkenalkan Roh Kudus. Nah itu luar biasa. Itu sebagai penyataan luar biasa ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Kolose 1:16-17 ini menunjukkan apa? Keilahian Yesus dan juga sekaligus Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Ya, jadi kalau Kolose 1:15 diartikan bahwa Yesus adalah ciptaan pertama, ya, seperti dikatakan saudara kita saksi Yehova, maka ia sama sekali bukan Allah kalau dia ciptaan, bukan Allah, bahkan dikatakan suatu Allah. Dan ini, ya, ini tidak bisa. Ya, mengapa tidak bisa? Ya, namanya ciptaan, bagaimana bisa mencipta? Ya. Nah, kalau dikatakan dia manusia, ini bertentangan dengan apa? Ya, kalau Yesus hanya manusia yang diciptakan, maka ini bertentangan dengan ayat yang ke-16 17, karena ayat 17 dikatakan di dalam Dia segala sesuatu diciptakan. Di dalam Yesus, oleh Dia, untuk Dia. Nah, itu udah dijelaskan di season yang pertama dan kedua ya. Nah, maka bertentangan kalau dia hanya manusia yang manusia diciptakan. Nah, karena itu Yesus bukan manusia yang diciptakan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya, si Tuhan. Oke. Jadi sangat jelas kalimat yang berbunyi, dialah Yesus. Ya, dia Yesus ada sebelum segalanya. Ini apa? Menunjukkan praeksistensinya bahwa dia bersama dengan Allah Bapa. Jadi sudah ada bersama dengan Allah Bapa. Jadi jangan diartikan bersama dengan Allah Bapa itu hadap-hadapan duduk berdua gitu ya. Ya, samping-sampingan gitu. Ya, dibuang pikiran ya mengerti tentang Tuhan itu secara biologis ataupun secara fisik. Ya. Jangan, Allah itu roh ya. Bapa itu Bapa juga roh. Roh Kudus adalah roh. Ya, roh Allah yang di dalam pribadi Yesus adalah roh. Ya. Satu-satunya yang menjadi manusia adalah Yesus sendiri, maka disebut sebagai anak Allah karena dia yang diutus menjadi anak Allah yang menjadi korban penebus dosa manusia. Nah, mari kita kembali perhatikan kata kerja ada atau disebut dengan estin. Estin dalam bentuk kala kini menegaskan keberadaannya yang kekal. Ya, kata ada itu ada bukan hari ini, maka besok tidak ada gitu kan. Ada kemarin, sekarang tidak ada. Bukan. Ada di sini menunjukkan present yang sudah ada dulu, ada sekarang, ada untuk selama-lamanya. Nah, berarti ada di dalam kekekalan. Nah, kita perhatikan kata propanton. Propanton yang diterjemahkan sebelum segalanya. Sebelum segalanya ada. Ya. Ini memiliki muatan temporal atau disebut dengan sebelum dan juga sekaligus muatan keutamaan status. Yaitu apa? Status Kristus. Status Kristus tertinggi. Ya, tertinggi dari apapun, tertinggi dari segala ciptaan, terutama dari segala ciptaan. Jadi jangan sampai salah tafsirkan lagi. Dia pertama dicipta. Nah, ini keliru sekali, ya. Di penekanan di sana bahwa dia tertinggi, superioritas, ya, di atas segalanya, gitu ya. Karena dia Tuhan. Oke. Ya. Nah, kita perhatikan. Jadi sini saudara si Tuhan, ya, tidak hanya keberadaan yang kekal, keberadaan Yesus bersifat juga mutlak seperti melihat dalam klausa dikatakan, dia Yesus ada. Dia Yesus ada dengan penekanan apa? Ya, penekanan empatik dikatakan dia, autos. Autos, diperhatikan. Artinya tidak ada keberadaan lain di samping keberadaan Yesus, tidak ada. Ya kan? Jadi di sini sangat jelas dengan demikian tidak dapat diterima pernyataan dari Arius. Di tahun 2050 300 bulan Masehi yang berpendapat bahwa Yesus itu memiliki awal. Yang memiliki awal. Ya, awalnya setelah dia lahir kan gitu ya. Ya, tidak demikian kalau Yesus ada pada saat dia lahir, tidak pernah ada dalam ini berbicara tentang keilahiannya, bukan manusianya ya. Keilahiannya kalau dia hanya ada ya. Nah, ini juga perlu diluruskan juga ada yang mengatakan ajaran yang mengatakan Yesus punya kuasa ya, punya kuasa keilahian dan dapat melakukan mujizat
Ya, setelah dia dibaptis. Nah, keliru ini. Ya, selama Yesus ada di dunia, dia adalah Tuhan dan dia membatasi diri, ya, membatasi diri ya untuk apa? Ya, untuk ya menunjukkan, membuktikan keilahiannya kepada manusia. Ya, membatasi diri. Mengapa? Karena dia harus menjadi manusia dan dia harus menjadi korban. Yesus harus menjadi korban. Jadi kita tolak ajarannya Arius, kita tolak ajarannya Saksi Yehova yang mengatakan Yesus itu dicipta berarti ada awalnya. Arius mengatakan Yesus ada awalnya, itu juga keliru, salah, kita tolak. Ini ajaran yang sudah bertahun-tahun masih banyak dipercaya orang sampai saat ini. Ya. Nah, perhatikan, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus telah ada. Sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus sudah ada. Itu disebut dengan kekekalan. Nah, Bapak Ibu dan kasih Tuhan, ya. Nah, kita perhatikan bersama-sama keberadaan Yesus sama sekali tidak berhubungan dengan ciptaan atau dia tidak dipengaruhi oleh ciptaan, bahkan bukan bagian dari ciptaan. Nah, namun segala yang diciptakan berhubungan atau bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Ya, yaitu pemelihara, ya, providensia. Nah, segala sesuatu yang diciptakan yang ada di dunia ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah bergantung kepada siapapun, apalagi bergantung kepada ciptaan. Tidak. Yesus tidak berawal dan juga ya sejak kekal dia telah ada bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Oke. Nah, Yesus berada di luar ruang dan waktu. Ya, dia berada di, kalau yang di dalam ruang dan waktu itu siapa? Ciptaan. Kita ini. Jadi waktu itu diciptakan bukan untuk Tuhan. Untuk siapa? Manusia. Makanya ada waktu 24 jam. Itu 24 jam itu waktu untuk siapa? Manusia. Ya, untuk kita. Tapi bagi Tuhan tidak ada namanya waktu 24 jam. Nah, itu berlaku juga kepada Yesus, ya. Yesus bukan bagian dari sejarah ya yang berbentuk dimensi ruangan. Tidak, ada sejarahnya. Yesus ada pada abad sekian, tahun sekian gitu. Tidak. Ya, Yesus tidak ada dalam dimensi ruang dan waktu. Ya. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan sudah semakin jelas bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengapa? Karena Yesus sudah ada ya sebelum segala sesuatu ada. Oke, maka kita akan akhiri ya Yesus adalah Tuhan dalam surat Kolose ini dengan kesimpulan ya, jadi yang dimaksud di Kolose 1 ayat 15 ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan yang sulung lebih utama dari segala sesuatu yang diciptakan. Ada beberapa hal ya. Yang pertama, karena kodrat ilah Yesus adalah Allah dalam pribadi firman, awalnya tidak kelihatan ya, awalnya tidak kelihatan karena roh, kemudian mengosongkan dirinya dan mengambil kedagingan manusia atau disebut dengan berinkarnasi menjadi manusia, yaitu bernama Yesus Kristus, yang awalnya gambar Allah yang tidak kelihatan, yang kemudian menjadi kelihatan. Mengapa? Karena berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Ya. Oke, nah ini. Lalu yang kedua, ya, Yesus juga disebut yang sulung. Ya, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Yesus di dalam kodratnya sebagai firman telah ada sebelum diciptakan. Ya, sebelum diciptakan segala sesuatu. Jadi Yesus di dalam kodratnya sebagai firman telah ada sebelum diciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam firman Allah, ya, dalam firmanlah segala sesuatu itu ada. Ya, nah sehingga firman itu bukan ciptaan, tetapi adalah Allah. Ya, firman itu bukan ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia adalah Allah. Nah, yang terakhir, yang kesimpulan yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, selain itu Yesus juga disebut sebagai yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Yesus, ya Yesus pertama bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung. Luar biasa. Jadi penekanan kata-kata istilah yang sulung yang merujuk kepada Yesus itu menunjukkan keutamaan Yesus dari segala sesuatu. Ya, bahkan dia superioritas atau superior di atas segalanya. Puji Tuhan. Jadi sudah selesai
kita membahas mendalami Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kiranya ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, bagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan yang merasa diberkati dengan pengajaran ini, ya silakan dibagikan kepada saudara kita yang lain supaya mereka diberkati. Ya, dan saya berdoa kiranya ada juga ya mereka yang punya pemahaman seperti Arius, seperti Jak Yehova, dengan mendengarkan pemaparan ini mereka berubah ya, sehingga mereka menjadi penyembah Tuhan, yaitu penyembah Tuhan Yesus. Ya, menyembah Tuhan Yesus. Luar biasa. Yahweh, Elohim, ya, dan Adonai apapun dalam perjanjian lama, itu Tuhan itu Esa, dan itulah juga Tuhan Yesus. Ya, dalam hal keilahian, karena kita menyembah hanya satu Allah, Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk terus ya kesetiaannya mendengarkan RPKM. Kiranya sekali lagi menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Jangan lupa di like dan juga diberikan tanggapan. Dan bagi yang belum, silakan di subscribe. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.